Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga lahir dan batin. Bukan tempatnya di mare. Bukan tempatnya di mare. Namun karena takzim, karena hormat, karena patuh, karena taat. Saya bilang bukan candaan, bukan tempatnya di mare, emang kagak layak, belum afdol. Bukan makomnya duduk di mare. Tapi karena perintah dari guru saya, Kiai Rosid, maka mesti saya datang. Beneran, ini bukan candaan, bukan apa-apa. Ane merasa malu, merasa kurang pantas di depan para alim ulama, di depan para kiai yang besar. Cuman karena sekali lagi dan sekali lagi karena perintahnya beliau, jadi saya duduk di mare. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah tawakkalna billah, bismillah tahasamna billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawatu amri ila Allah. Masya Allah, bismillah la quwata illa billah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Sebelum terlanjur kedengeran dari mari anak yang teriak, ane pesen jangan diomelin. Enggak boleh diomelin anak di masjid, enggak boleh. Dosanya belipet-lipet, biarin. Itu suara yang indah. Dia lari-larian, kan kita kan bakal meninggal. Kalau kita meninggal yang isi siapa? Yang lari-lari itu tadi. Nah kalau sekarang dimarahin, sekarang dimelinin, bagaimana coba ntar gedenya? Dia nggak mau ke masjid. Dosanya kayak apa tuh yang ngomelin? Jangan, ya. Anda pesan berkali-kali, Anda pesan di setiap masjid yang ada anak-anak, pasti Anda pesan begitu. Sebab 35 tahun Anda ngajar anak-anak, 35 tahun ngajar anak-anak. Insya Allah waktu yang cukup untuk kenal jiwa anak-anak. Ntar dia nggak mau ke masjid yuk, agak ke masjid yuk, agak Kenapa dia nggak tahu, dia nggak mau, taunya nggak demen aja. Dia nggak tahu kenapa, tapi dia nggak seneng aja, karena di dalam memorinya ada tuh dia pernah nggak suka di masjid karena diomelin sama emaknya atau sama bapaknya atau apalagi sama merbot yang galak itu. Masya Allah, itu banyak disumpahin orang itu, terutama anak-anak ya. Jangan sampai marahin anak di masjid. Sebab apa? Sunnah Rasulullah juga begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sembahyang dijadiin perosotan punggungnya, nggak marah. Ya enggak marah. Emang jadiin perosotan diem. Emang dia pakai masker kan kagak. Hasan dan Husain masih kecil. Pasti dia ketawa-tawa dong. Logika kita nih pakai dia jadiin punggungnya Rasulullah perosotan. Berisik enggak kira-kira? Pasti berisik. Masa dia diem enggak mungkin. Dia ketawa, dipanggil kakek barangkali ya. Ya jiddi mungkin begitu. Rasulullah enggak marah. Dan tetap dengan sujudnya lama dia nggak bangun-bangun sampai itu anak puas mainnya
baru Rasulullah bangun dari sujudnya. Itu Rasulullah. Maka kita juga begitu. Jadi tuh anak demen ke masjid, jangan dimarahin. Kalau berisik banget paling kita tanya, tuh anak siapa tuh? Emaknya diem aja, nah gitu paling. Emaknya yang nggak bisa diamin namanya. Emaknya peluk, kasih permen, kasih coklat gitu biar dia diem, kasih makanan gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saya keceplosan aja karena nggak tahan lihat anak yang begitu, takutnya dimarahin. Takutnya jadi kapok ke masjid. Bu, saya pesan kalau mau marahin anak, marahin di mall biar dia kapok ke mall. Marahin deh kalau di mall, kalau berisik, berisik kamu gitu. Biar di mall kita galak, ke mall yuk, gitu. Ya, kalau ke masjid, ayo. Kenapa ya? Karena ke masjid dia sedang, dia ketawa-tawa, ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang mulia guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau dunia wal akhirat. Semoga Allah hilangkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam badannya. Semoga beliau bisa terus mendampingi kita semua sampai usia lanjut, sampai ajal memanggilnya. Dan selama itu tidak ada satupun penyakit yang hinggap dalam tubuh beliau. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ustazina Kiai Abdul Rashid Abdul Syafi'i biana al-kamil syafi la shifaa'un illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ceramah bukan ceramah, sharing kurang lebih 25 menit. Maksimum 30 menit, maksimum 25 menit lah maksimum. Tadi udah pembukaan. Hari ini kita bilang tarhib Ramadan. Ada hubungannya enggak dengan marhaban? Ada hubungannya. Ada hubungannya kalau orang tamu datang ke rumah kita bilang apaan? Marhaban, marhaban, marhaban. Unsur katanya sama, hurufnya cuma 3, ro, ha, sama ba. Begitu juga tarhib, unsurnya juga 3, ro, ha, sama ba. Kalau kata orang yang belajar nahu, ya, rahiba, begitu ya. Yarhabu, jadi rahbun, yang berarti luas, lapang dan lebar. Selanjutnya menjadi rahaba, yurahibu, tarhiban. Akhirnya kita sebut itu tarhib Ramadan. Kalau kita bilang marhaban juga begitu, ro, ha, ba. Marhaban ya pakai mim depannya, pakai ta, itu huruf yang nggak berarti, yang nggak bisa diartiin. Berarti kita hari ini menyambut bulan suci Ramadan. Siap-siap menyambut, melapangkan, meluaskan, menyambut ya, melebarkan, apalagi banyak deh kurang lebihnya kayak begitu. Ya. Nah, sahabat sekalian, saya mau mengajak teman-teman lupakan dulu apa yang saya katakan barusan. Sekarang ingat-ingat dulu bagaimana. Misalnya, maaf antum namanya siapa Ustaz? Ustadz Bahrudin. Ustadz, Anda mau tanya sama Ustadz Bahrudin. Kira-kira apa yang Ustadz lakukan? Ada teman lama Ustadz mau datang ke rumah bawa hadiah 1 miliar buat ente. Kira-kira bagaimana? Ayo kira-kira. Ustadz Bahrudin, Anda teman lama nih, teman SMP. Alhamdulillah kata dia. Anak Anda dilamar sama Sultan Hasan Al-Bolkiah. Kali aja begitu. Alhamdulillah. Ayo. Kan kita teman SMP, teman SMA, teman sebangku. Ingat gak waktu itu? Kata teman ente. Kata teman ente lama nih. Ingat gak waktu itu? Ente masih ada duit beliin siomay sama aneh. Beliin mie juhi waktu itu. Ingat gak? Beliin buras. Aneh gak pernah bayar sampai sekolah. Aneh gak pernah jajan. Ente yang jajanin. Anak aneh dilamar sama Sultan. Aneh dapat 100 miliar. Aneh ingat ente. Aneh mau datang ke rumah mau kasih ente 1 miliar. Kira-kira ente nyambutnya bagaimana? Ayo jawab. Din, gue sekalian nginep di rumah lo. Ayo jawab. Mesti bayangin Pak. Bu, mesti bayangin. Bayangin beneran.
Bayangin beneran. Terjadi juga sama antum. Ayo. Kita telepon ya. Din, Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam gitu. Dia nggak bisa sandiwara nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ente aja deh. Name. Kim. Hakim lo inget gue nggak? Inget ya. Alhamdulillah nih anak gue dilamar sama Sultan. Sultan Jordan. Tadi Sultan Bolkiah ditolak aja dikawinnya dah. Anak gue dilamar sama Sultan dari Jordan. Alhamdulillah Kim. Luar biasa itu Sultan. Gue dikasih hadiah 100 miliar. Lo inget gak sama gue Kim? Ingat, iya ingat. Ini gue mau ngasih lu nih karena dulu lu baik sama gue. Gue ingat teman-teman gue yang dulu baik. Gue mau ngasih sama lu ya 5 miliar ya. Gue mau datang ke tempat lo ya. Boleh. Gue nginep boleh. Kira-kira apa yang ente siapin? Iya. Apa lagi yang ente siapin? Hidangannya. Kamarnya. Ganti gak spraynya? Pasti. Ganti spray. Bantal. Guling. Spray ganti semua. Lemari dibeliin apa lemari lo yang buluak begitu dipasang? Ayo. Ganti juga. Ditelepon lagi. Maaf gue salah. Sultan dari Jordan ngasih gue 500 miliar. Gue mau ngasih lo 50 miliar. Ayo. Lo apain lagi itu? Bulan depan gue datang ya. Minggu depan ya gue datang minggu depan. Saudara juga ante ajak supaya nyambut dia. Apa lagi? Kamar dicat lagi nggak? Dicat. Ganti wallpaper nggak? Ganti. Kasih pewangi nggak? Kamar mandi ganti toilet nggak? Ganti toilet. Nah toilet lo udah kuning begitu? Ganti toiletnya. Kenapa? Karena temen mau datang bawa duit 50 miliar. Paham Bu? Paham Pak? Yang datang kepada kita sebentar lagi lebih daripada 50 miliar. Yang datang kepada kita sebentar lagi 1.000 triliun juga enggak lewat. 5.000 triliun juga lewat. 100.000 triliun juga lewat. Karena yang datang kepada kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita girang dapat duit 50 miliar, maka kita wajib lebih girang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka jangan suka main-main orang yang suka bid'ahin orang. Kalau kita orang Betawi bilang udah rawahan belum? Ini udah masuk bulan rawah. Begitu pertengahan kita rawahan. Dibilang bid'ah. Nisfu Sya'ban dibilang bid'ah. Padahal itu bagi orang Betawi itu adalah waktunya kita ngecat rumah. Betul apa kagak? Umi aneh di rumah almarhum kalau mau bulan suci Ramadan dia paling sibuk. Dia ambil buku agenda. Dia catat orang-orang yang mesti disumbang sama dia. Po ini, po itu, po ini, po itu, aji ini, aji itu, aji mamat semua ditulis sama dia. Almarhum keluarga ini ditulis sampai penuh satu agenda. Amplop disiapin, amplop baru. Kenapa? Mau nyambut bulan suci Ramadan dia bilang. Rumah dicat ulang. Tuh, sarung bantal pasti diganti. Sarung guling pasti diganti. Spray pasti diganti. Di rumah tahu-tahu ada kembang sedap malam. Kenapa? Bentar lagi bulan suci Ramadan kata Umi Aneh. Umi Aneh tuh sama Abah bilang begitu. Bentar lagi bulan suci Ramadan. Abah malah bahkan ganti jok bangku. Kenapa? Mau datang bulan suci Ramadan. Begitu rawahan malamnya kita baca Yasin 3 kali. Betul apa kagak? Ini ada orang tahu-tahu bilang bid'ah. Apa ini orang yang begini saudara? Jangan dengerin. Kita tetap jalanin. Karena walaupun dhaif tapi harus kita pakai. Karena nyantel sama hadis yang kuat. Hadis yang kuatnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kita pakai. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, begitu juga hadis yang berikutnya, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan dengan penuh iman, wahtisaban dengan mengharapkan pahalanya kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
diampuni dosa-dosanya yang lalu. Berarti kagak bakal masuk neraka, udah kagak ada dosanya. Nah, hadis yang berikutnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Man fariha itu siapa yang gembira. Maka itu sekarang kita gembira, campur nangis karena apa? Karena begitu girangnya kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Terbayang tuh kita bilang lagu yang abadi sepanjang masa. Setiap mau datang Ramadan, kita main beduk di pinggir jalan. Sekarang katanya covid, kopat, pakai masker aja sampai kuping gua rasa caplang kayaknya. Kayak rasa caplang kita pakai masker, bulu ketarik aja begini. Kayak orang bodoh. Tapi apa boleh buat, kita pakai karena kita taat sama pemerintah, betul? Kita taat sama ulil amri, kita disuruh pakai. Apalagi petugas covid kita mesti pakai, ya pakai deh, tapi berasa bodoh. Nggak apa-apa deh, main bodoh-bodohan kita hari gini. Kita pawai, jaga jarak, kita pawai, pakai obor, pakai beduk. Kita tarhibkan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Anak-anak sambut, selamat datang bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, indahnya banget. Dulu setiap satu Ramadan itu kita nyambutnya kayak apa ya? Kalau kita masih ke zaman kayak kecil-kecil gitu. Kita sekolah, nggak ada sekolah tuh, kita nyambut dengan gembira, kita turun ke jalan, kita pakai obor, kita pawai semuanya. Sekarang udah langka yang kayak begitu, saudara. Nggak tahu nih pemerintah model apa nih begini. Zaman dulu nggak begini, berasa nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita nyanyi, dulu TV itu nyanyi semua tuh. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Ya Allah, kaum muslimin dan muslimat sedunia bersatu padu dalam mengharap ridhonya. Ini kita dibilang bid'ah. Kita ngecat rumah Pak di bulan ini, habis rawahan nih kita bersihin rumah. Silahkan datang ke tempat kami. Ya di rumah kami kita pasang tenda. Aneh pasang pelangpang. Ya. Kita di rumah pasang pelangpang. Berapa lama Ustaz? Sebulan. Buat apa? Buat buka puasa rame-rame. Buat tarawih rame-rame. Buat tadarusan rame-rame. Buat itikaf rame-rame. Aneh di rumah pasang pelangpang di rumah. Pelangpang itu apa sih? Tenda. Aneh pasang tenda di rumah. Buat apa? Buat gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, segala kolak, segala apa, terus saja kita bebasin semua. Setiap orang datang untuk makan kolak, makan korma, makan minum kopi, minum susu, kita bebasin terus selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita kedatangan bulan suci Ramadan. Cat rumahnya, yang kagak ada duit bersihin rumahnya dari sarang-sarang gonggo. Sarang gonggo deh gue ngomong. Zaman dulu ya, laba-laba ya, laba-laba. Kabang-kabang tuh bersihin. Semua bersihin sampai bersih, sampai kagak ada lagi yang kotor-kotor. Ganti tuh spray sarung bantal, ganti. Jangan ente bilang bid'ah yang kayak begini. Ini kita mewujudkan kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Emang betul pengajian pre, emang betul ada tawakufan, tapi tawakufannya itu tawakufan untuk kita ibadah infirodi. Ya, ibadahnya infirodi. Jadi malam kita tahajud terus, pagi, siang, sore kita tadarus terus, sampai berkali-kali hatam. Udah gitu kita hatamin lagi hadis Bukhari, kita ingat-ingat lagi Bulughul Maram, kita ingat-ingat lagi Riyadhus Shalihin, kita ingat-ingat lagi semua kitab-kitab yang kita baca. Apalagi zaman sekarang Akhlaqul Banin udah kagak dipakai sama anak-anak. Kita ingetin lagi, terjemahin lagi buat anak-anak kita di rumah, saudara. Biar keingetan lagi yang zaman dulu. Biar seperti suasana zaman dulu. Yang namanya bulan puasa zaman dulu, subhanallah, gembiranya kita luar biasa. Hari gini biasa aja, antak kayaknya hambar begitu kayaknya. Nggak lain nggak bukan, ini karena iklim politik yang kita alami.
Ketidakadilan yang kita alami hari ini berasa masuk ke dalam masjid. Bagaimana saya bilang ketidakadilan? Jelas ketidakadilan. Habib Rizik cuma bikin kerumunan, ada 239 kerumunan menurut catatan KPU pelanggarannya saudara. 230 lebih pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang pribadi maupun para petugas-petugas maupun para pilkada-pilkada yang punya hiburan, yang punya waterboom, pada yang melanggar semuanya. Ya. Yang bagi-bagi hadiah melanggar semuanya. Yang berenang rame-rame itu berenang itu semua melanggar kesehatan semuanya. Kalau mau hukum semua dong. Kenapa cuma Habib Rizik yang dihukum? Ini yang bilang kita membuat suasana nggak enak, suasana hati panas seperti api dalam sekam. Seperti suasana yang kagak enak banget kita rasakan suasananya. Tapi apa boleh buat? Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena Rasulullah kalaupun ada di tengah-tengah kita pasti beliau suruh kita sabar. Kenapa? Karena pernah ditanya hadis ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bertanya pada Rasulullah tentang model yang seperti ini. Rasulullah suruh sabar, sabar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap jalankan sunnah dan apalagi kita berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Terhadap pemerintah kita taat, namun suasana hati kita nggak bisa dibohongin. Taat dalam suasana sabar, sabar dalam suasana taat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting. Bulan Ramadan hari ini wajib kita sambut. Ya, saya menyarankan tetap dengan prokes, dengan prosedur kesehatan yang baik. Yang bersihin di rumah tuh kabang-kabang bersihin semua. Chat kalau perlu chat. Kenapa mau nyambut bulan suci Ramadan? Siapin tuh amplop-amplop isi 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 buat anak-anak kecil yang lewat. Biar dia bisa gembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Biar bisa dia nanggok ntar kalau umpamanya begitu masuk Idul Fitri. Ini kebiasaan yang mesti kita jaga saudara. Jangan sekali-kali dibilang bid'ah. Sekali lagi jangan sekali-kali dibilang bid'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan kudu kita gembira sebagaimana guru kita tadi bilang. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Lihat. Setelah dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman, dipanggil yang beriman dulu. Yang belum beriman kagak bisa. Enggak bisa. Ada orang pengusaha warteg di mari enggak? Angkat tangan pengusaha warteg. Dia malu kali ini. Atau yang jual makanan hari-hari, nasi uduk, nasi ulam, combro. Yang ketawa kayaknya dia tuh. Terutama warteg-warteg nih. Aneh udah tanya, makanya aneh berani ceramah. Aneh udah tanya, makanya aneh berani bilang. Yang tadi yang membuat guru kita meneteskan air mata. Warteg omsetnya naik, warung Padang omsetnya naik. Kan bulan Ramadan, kagak ada orang yang makan berkurang kok naik. Lo tanya. Kalau nggak percaya tanya sekarang. Dia cuma tambahin modal kain belacu. Tahu kain belacu? Dia tutupin. Kita lihat di bawah tuh kaki pating gelanting deh. Kenapa? Karena orang yang seperti ini nggak berani makan dan sarapan di rumah. Bininya nggak marah, bininya nggak kasih, dimelinin sama bininya. Jadi apaan? Dia keluar rumah dia tetap cari sarapan. Warteg yang biasa buka jam 11, jam 8 dia dibuka untuk ngelayanin laki-laki hidung belang, buaya darat kayak begini. Tuh rahasianya. Ane udah tanya, makanya ane berani ceramah. Omsetnya gimana bulan Ramadan? Alhamdulillah Pak, naik muka lo alhamdulillah. Lo siapin makanan buat mereka. Tuh begitu. Anda udah tanya dekat tetangga-tetangga kita di rumah. Ini artinya apa? Sedikit orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berapa banyak orang yang hatinya gundah ketika menyambut bulan suci Ramadan? Ya Ramadan, ya elah aus deh. Ya elah. Berapa banyak? Kalau ada yang mendengar ini, baik di sosial media maupun Anda berada di mana, istighfar kepada Allah karena antum termasuk minal munafik. Tidak mungkin orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak mungkin
dia merasa gundah. Dia gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah kalau dalam bulan Ramadan keluar rumahnya, dia angkat tangannya, dia ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Seraya kalau antum mendengar, kalau kita bisa mendengar itu, semua makhluk menyambut bulan suci Ramadan. Jangankan manusia, hewan pun gembira dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang yang gundah hatinya ke dalam bulan Ramadan, dia lebih rendah daripada binatang, saudara. Orang yang menyambut bulan suci Ramadan itu, ya Allah, haramallah jasadu ala niran. Allah haramkan tubuhnya kena api neraka. Bagaimana tidak disebut oleh Allah dalam bulan, disebut Allah menyebut bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi, Al-Baqarah 185. Allah sebut, bayangin. Makanya saudara sekalian, kalau ada masih hati yang gundah gelisah nih, ya Allah, istighfar. Ya Ramadan, lebaran, duit dari mana? Ini orang udah menghina Allah. Menghina Allah bukan disimbolkan dengan menginjak Al-Quran. Tapi orang yang ragu besok makan apa, orang ini udah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Jadi jangan macam-macam Bapak Ibu sekalian dengan suasana seperti ini. Mari gembira segembira-gembiranya menyambut bulan suci Ramadan. Indahkan rumah kita. Sambut bulan suci Ramadan. Buru-buru minta maaf kepada kakak, adik, empok, encang, encing semua. Apalagi orang tua, engkong yang masih hidup. Buru-buru datengin. Minta maaf pada teman karib kerabat. Tengokin. Apalagi kalau kita punya orang tua udah meninggal dan sahabatnya masih ada. Buru-buru datengin. Karena itu cara menggembirakan hati orang tua yang sudah meninggal dunia. Cari orang tuanya. Cari. Orang tua, teman orang tua kita cari. Jangan lupa kalau lebaran pasti semua saudara-saudara pada kumpul di rumah kita. Rumah kita dekat Kober, buru-buru rapiin itu kuburan. Karena sebentar lagi mereka juga ziarah kubur. Jangan lagi dibilang bid'ah. Koret-koret tuh, tanah-tanahnya dibersihin, rumput-rumput yang liar dipotong-potongin, rapiin tuh kuburan. Kenapa? Karena kita mau ziarah kubur sebentar lagi. Sekali lagi jangan dibilang bid'ah. Ini kebiasaan yang harus kita jaga, kita pupuk supaya kita terus bisa mengamalkan. Ini orang Betawi kayak begini ceritanya saudara. Karena orang Betawi paling dekat pada waktu itu sampai zaman sekarang kalau perlu ya. Zaman sekarang kagak ada orang Betawi yang murtad, kagak ada. Nggak ada. Begitu murtad lepas Betawinya itu orang. Sama tuh kayak orang Minangkabau tuh kagak ada yang pindah. Orang mungkin beberapa wilayah ada, tapi kalau di Betawi kagak ada. Karena semuanya anak Betawi punya prinsip kerjaannya sembahyang mengaji deh, begitu doang kerjaannya. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Nah, orang Betawi zaman sekarang udah pada diusir, mencek-cek bagaimana. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, saya enggak panjang kalam. Intinya adalah mari sambut bulan suci Ramadan. Karena setelah iman yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun, takwa. Kalau takwa kelar ini urusan semua. Kalau takwa kelar. Orang takwa kelar urusannya beneran. Aku tambah Allah sama dengan apa? Cukup, enggak perlu yang lain. Allah udah jagain kita, enggak perlu yang lain. Itu kan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, kasih Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu, dikasih rezeki dari jalan yang gak diduga-duga. Itu orang takwa, ya Allah ya Rabbi. Lagi pula kalau takwanya satu kampung, lain lagi. Itu takwa yang infirodi. Setiap orang punya jalan keluar atas segala persoalan hidupnya. Kalau takwanya satu kampung, lain lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu kampung lebih banyak yang beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Ibnu Abbas mentafsirkan yang dimaksud nikmat dari atas, azab, maaf ya. Yang dimaksud azab dari atas, kata Ibnu Mas'ud, diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Itu yang ngomong Ibnu Abbas, bukan aneh. Kalau mau bikin tuntut tersangka, mau bikin tersangka Ibnu Abbas kalau lo berani. Kan sekarang udah berani orang, udah meninggal ditersangkain ada. Ada yang begitu. Udah meninggal tersangka ada. Tuh, cuma ada di sini. Cuma ada di negara kita.
Walaupun kemudian diralat dan dihapus, tapi kenapa orang tersangka, orang meninggal bisa tersangka? Cuma ada di mari. Gitu ya, berani sono bikin tersangka sono. Ibnu Abbas berkata demikian. Yang dimaksud azab akhir zaman dari atas diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian gara-gara kita yang salah. Yang dimaksud azab dari bawah kata Ibnu Abbas itu rakyatnya yang nggak sabar, dikit-dikit pecah rem ribut dan sebagainya. Yang dimaksud azab dari kiri dan kanan adalah tidak ada lagi persatuan di antara kalian. Itu yang mesti kita koreksi diri. Orang yang bertakwa insya Allah dikasih jalan keluar. Kalau kita yang bertakwa kita dikasih jalan keluar, berkeberkahan dari langit dan dari bumi berupa rezeki, berupa ketenangan hidup. Kalau yang bertakwa itu Pak Lurah, maka wilayah di situ tuh yang aman dan tentram. Kalau yang bertakwa adalah gubernur, maka wilayah kota itu yang aman dan tentram. Kalau yang bertakwa itu orang DPR, maka undang-undangnya maslahat buat umat. Kalau yang bertakwa presiden, ada kopi nggak gue jadi puyeng? Maka negara akan makmur begitu. Karena dia akan buat undang-undang yang selalu berpihak kepada rakyat. Tidak ada impor. Stop impor beras. Stop impor jagung. Stop impor semua. Dulu. Sekarang juga begitu sebenarnya. Tapi orang di sekitarnya itu masih aja impor. Kesian. Kita doain aja presiden, semoga Allah Subhanahu wa taala beri dia kekuatan, keimanan dan ketakwaan. Habis apa boleh buat, udah jadi yang kayak begitu ya kita doain, bener apa kagak? Kan udah jadi. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh kita berontak turunin, nggak boleh. Maka itu udah jadi, kita doain aja semoga Allah beri kekuatan, kemuliaan, ketakwaan, keimanan dan keberanian dalam menyingkirkan benalu-benalu yang ada di negara kita, saudara. Amin, enggak ikhlas lo kayaknya. Coba amin. 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 Saudara sekalian, enggak lama saya berbicara, hadir di tengah kita Bang Ari Untung. Mana Bang Ari Untung? Anda dengar bocorannya udah hadir. Bang Ari, mana Bang Ari? Ini Masya Allah ini, idola anak muda ini. Idola anak muda yang enggak neko-neko gitu. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Apa kabar? Ente jangan deket-deket aneh. Entar dicap radikal. Ana juga lagi dicap radikal. Udah kadung dicap ya. Dicap ya. Ya Allah ya Rabb. Apa yang kita mesti sampaikan kepada teman-teman tadi Ana udah sampein. Yaitu mari kita sambut bulan suci Ramadan. Ujungnya takwa. Satu negara nih takwa. Insya Allah Allah akan jadikan pemimpin kita pemimpin yang bertakwa. Amin. Amin. Ngapa? Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang bertakwa. Amin. Allah jadikan para menterinya para menteri yang bertakwa. Amin. Allah jadikan anggota DPR RI-nya orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Allah jadikan seluruh jajaran Polri dan TNI-nya mereka semua beriman dan bertakwa. Amin. Allah jadikan para pengusaha-pengusahanya pengusaha yang beriman dan bertakwa. Amin. Agar Allah berikan jalan keluar atas segala persoalan hidup berbangsa dan bernegara dan beragama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Endingnya sejuk nggak? Endingnya sejuk nggak? Sejuk nggak? Sejuk. Endingnya enak nggak? Enak. Enak. Ya udah alhamdulillah kalau begitu. Mumpung lagi enak, gue pamit. Bisa aja Ustaz. Kira pamit manggil Ustaz. Masya Allah. Mohon izin Bang Ari Untung dan semua teman-teman, Ane mau melanjutkan lagi yang namanya dakwah di Masjid Sunda Kelapa. Agar apa? Agar semua merata bahwa kita harus melakukan keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Kenapa? Karena kisah Umar bin Khattab. Negara mana yang nggak bisa takluk, yang tidak sujud dan tidak manut kepada Umar bin Khattab? Kenapa pada waktu Umar bin Khattab menaklukkan Romawi kagak bisa? Kagak bisa sama sekali. Bahkan ditentang itu Umar bin Khattab. Bahkan dicegah Umar bin Khattab, kagak bisa masuk. Kalah.
Duduklah para sahabat, ditanya sama Umar bin Khattab, ada apa ini? Mahaza, mahaza. Kenapa ini? Kenapa ini? Salah seorang sahabat Nabi berkata, karena kita sudah meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa yang kita tinggalkan? Salah satunya kata Abdurrahman bin Auf, siwak. Siwak. Gara-gara meninggalkan sunnah Nabi yang namanya siwak, Umar bin Khattab tidak mampu masuk ke Yerusalem, ke Heraklius, ke Romawi, nggak mampu. Sekarang saya mau tanya, jujur sejujur-jujurnya. Di mana saya tanya, di masjid saya tanya. Coba angkat tangan, siapa di antara antum yang hari ini bawa siwak? Jangan cerita takbir teriak di perjalanan. Bukan itu yang membuat musuh gentar. Bukan itu, Pak. Jangan sampai kita banyak bagai buih yang gak punya kekuatan apapun, baru disemprot gas air mata pada bubar. Kenapa? Karena Allah taruh rasa takut dalam hati kita. Allah taruh rasa berani dalam orang-orang yang membubarkan kita. Tapi kalau kita menjalankan sunnah, persatuan dikuatkan, kekuatan dikuatkan, Allah akan taruh ketakutan dalam hati orang-orang jahat. Dan Allah akan kuatkan kita. Enggak lihat 212. Wah, Ustadz ngomong 212. Iya, emang kenapa? Biarin. Biarin. Biar semua tahu itu fitnah kepada 212. 212 itu ajang persatuan dan kesatuan. Nahdlatul Ulama datang, Al-Irsyad datang, NU datang, Muhammadiyah datang, Al-Irsyad datang, Jamatul Anwar datang, Persis datang, semua kumpul, perwakilan Kristen ada. Aneh yang tahu kok, aneh yang kumpulin kok. Orang-orang Katolik, Protestan, Konghucu ada yang datang perwakilan semua. Yang Buddha aja datang, kita kasih waktu, dia kagak mau bicara. Akhirnya kita susun bicara sedemikian rupa. Keynote speakernya, pembicara utamanya Kapolri Bapak Tito Karnavian pada waktu itu. Emang kenapa 212 dikucilin? Presiden Jokowi datang 212 mendukung, dibanggain. Ketika investor Australia datang, Presiden Jokowi menyebut-nyebut 212, inilah Indonesia yang penuh damai. Lihat sekian juta orang kumpul tapi nggak menimbulkan keributan. Presiden Jokowi banggain. Kenapa sekarang ente takut ngomong 212, saudara? 212 itu adalah simbol, tidak boleh agama dihinakan. Bukan cuma agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu tidak boleh dihinakan. Bukan cuma Al-Quran nggak boleh dihina. Injil, perjanjian lama, perjanjian barunya, Tripitaka, Weda, tidak boleh ada yang dihina kitab suci apapun. Ulama harus dihormati, maka habaib, ulama, kiai sekalian, pendeta, pastor, biksu, tidak boleh ada yang dihinakan di negara ini, saudara. Karena kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, saudara. Itu yang kita mau tampilkan dalam 212. Ketika lagi tampil 212, tiba-tiba ada orang Kristen, orangnya Cina lagi, mau ke gereja lagi, mau lewat, mau terobos umat Islam. Apa yang terjadi? Kita buka jalan, saudara. Buka. Kita hormatin tuh itu. Itu yang namanya toleransi dalam Islam, saudara. Dilalah hujan. Apa yang terjadi? Kita payungin, saudara. Kita payungin supaya dia nggak kehujanan. Karena hujan tanah becek, kita apain tuh gaun? Diangkatin nama anggota 212, saudara. Yang kayak begini dibilang intoleran, yang kayak begini dibilang anti kebinekaan. Media orangnya gue lempar nih. Kurang ajar. Emosi banget. Bekanya saudara, ini nggak boleh. Sekarang kita jadi takut. 212 ya? Gue enggak. 212 ya. Gara-gara apa? Gara-gara permainan sosial media. Banggain saudara, banggain semuanya. Jangan takut-takut. 212 kita peringatin tiap tahun. Kenapa? Karena ini ajang kebangkitan dan persatuan antar umat Islam, saudara. Jangan lagi pelan-pelan, saudara. Takbir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.